Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya tetap selalu semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Nah, di sini saya Dinis Tias Ayu Karisma Putri bersama dengan kedua teman saya yaitu Mbak Kurnia Ayuni dan Mbak Arika Ratni akan menjelaskan materi ilmu kalam tentang aliran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya yaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagian teologi mereka. Jadi, aliran Mu'tazilah ini merupakan salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Pendirinya yaitu Wasil bin Atha tidak sependapat dengan gurunya Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar. Jadi, Wasil bin Atha ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu bukanlah dikatakan mukmin dan bukan pula dikatakan kafir, melainkan berada pada posisi di antara keduanya. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tetap dikatakan sebagai orang yang mukmin dan tidak pula kafir. Selanjutnya yaitu latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada tahun 120 Hijriah pada abad permulaan kedua Hijriah di kota Basrah. Benih-benih aliran ini muncul pada abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa politik. Nah, peristiwa politik ini yakni pada peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut, serta memilih untuk menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Yang selanjutnya al-usul al-khamsah atau 5 ajaran dasar aliran Mu'tazilah. Yang pertama at-tauhid atau pengesaan Tuhan. Yang dimaksud kaum Mu'tazilah tentang pengesaan Tuhan adalah Tuhan itu benar-benar Maha Esa atau tunggal jika Tuhan merupakan zat yang unik. Jadi tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga kaum Mu'tazilah menolak pendapat bahwa Tuhan menyerupai makhluknya. Kaum Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Tuhan. Satu-satunya sifat yang memang ada pada Tuhan adalah sifat qadim. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memiliki sifat. Sifat Tuhan menurut mereka adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Mendengar, tetapi semua itu tetap esensi Tuhan, karena kaum Mu'tazilah ingin menjaga kemurnian keesaan Tuhan. Yang kedua, al-adl atau keadilan Tuhan. Kalau ajaran at-tauhid ingin menyucikan diri Tuhan dari persamaan makhluk, maka al-adl menurut Mu'tazilah adalah ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan perbuatan makhluk. Jadi, menurut kaum Mu'tazilah, Tuhan itu tidak berbuat buruk. Semua perbuatan Tuhan itu baik karena Tuhan bersifat maha sempurna. Tuhan itu tidak berdusta, tidak berbuat zalim, tidak memberi beban, serta memberi balasan atas perbuatan manusia. Apabila Tuhan memberi siksaan, siksaan itu merupakan kepentingan manusia. Dan Tuhan dikatakan adil apabila menghukum orang yang berbuat buruk atas kemauannya sendiri. Yang ketiga, al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman Tuhan. Ajaran ketiga ini lanjutan dari ajaran yang kedua, di mana Tuhan tidak dapat dikatakan adil apabila tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak memberi hukuman bagi orang yang telah berbuat buruk. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi di mana dua posisi. Maksudnya yaitu posisi menengah bagi orang yang berbuat dosa besar. Menurut kaum Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar itu bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Tuhan. Tetapi
Bukan juga disebut mukmin karena imannya sudah tidak lagi sempurna. Sehingga orang yang telah berbuat dosa besar tidak dapat masuk surga, tetapi tidak juga masuk neraka. Yang kelima, al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menurut kaum Mu'tazilah, ajaran kelima ini merupakan kewajiban bagi semua umat Islam, hanya saja berbeda pada cara pelaksanaannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa cukup dilakukan dengan seruan saja tanpa adanya paksaan. Itulah 5 ajaran dasar Mu'tazilah. Jadi, kalau seseorang ingin diakui sebagai orang Mu'tazilah, maka ia harus mengakui dan menerima kelima ajaran tersebut. Kalau hanya menerima sebagiannya saja, maka ia tidak akan diakui sebagai orang Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama itu ada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha al-Ghazali terkenal sebagai pendiri aliran Mu'tazilah, sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama. Ia juga terkenal yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Terus yang kedua itu ada Al-Alaf. Nama lengkap beliau adalah Abdul Huzail Muhammad Abu al-Huzaili Al-Alaf. Disebut Al-Alaf karena ia tinggal di kampung penjual makanan binatang, dan ia mendapat kepercayaan sebagai pemimpin Mu'tazilah yang kedua di Basar dan banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan menyusun dasar ajaran Mu'tazilah. Kemudian ada Bishr al-Mu'tamar. Ia adalah pemimpin Mu'tazilah di Baghdad. Pandangannya yang luas sehingga ia adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu balaghah. Ia adalah tokoh yang membalas konsep tawalud, batas pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kemudian ada An-Nazm. Nama aslinya Ibrahim bin Sya'ar bin Hani al-Nazm. Ia adalah murid Abu Huzail al-Alaf. Ia bergaul dengan para filsuf, pendapatnya banyak yang berbeda dengan Mu'tazilah lainnya. Ia memiliki pemikiran tentang metode keraguan dan metode empirik yang mempunyai pembaruan di Eropa. Kemudian ada Al-Jubba'i. Nama lengkapnya Abu Ali Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Jubba'i. Sebutan Al-Jubba'i diambil dari nama tempat kelahirannya, yaitu satu tempat bernama Jubba di provinsi Zunistan, Iran. Al-Jubba'i adalah guru Imam Al-Asy'ari, tokoh utama dalam aliran Asy'ariyah. Ketika Al-Asy'ariyah keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, ia membalas serangan Al-Asy'ari. Pemikiran tentang tafsir Al-Quran banyak diambil oleh As-Amasyari. Beliau dan anaknya mencerminkan kejayaan aliran Mu'tazilah. Kemudian ada Al-Hayat. Abu al-Husain Al-Hayat termasuk tokoh Mu'tazilah Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisar berisi pembelaan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Kemudian ada Al-Qurdi Abu Jabbar. Ia dianggap sebagai kepala hakim oleh Ibnu Abbad. Di antara karyanya yang besar adalah ulasan tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Karangan tersebut demikian luas dan amat mendalam yang ia dinamakan Al-Mughni. Kitab ini begitu besar, satu kitab yang terdiri lebih dari 15 jilid. Yang terakhir ada Az-Zamsyari. Nama lengkapnya adalah Jarullah Abu Hashim Muhammad bin Umar. Ia dilahirkan di desa Zamkhazi, Khwarizm, Iran. Sebutan Jarullah artinya tetangga Allah. Karena beliau lama tinggal di Mekah dekat Ka'bah, ia terkenal sebagai tokoh dalam ilmu tafsir, nahwu atau gramatika, dan pramasastria atau legiologi. Dalam karangannya, ia dengan terang-terangan menonjolkan paham Mu'tazilah, misalnya dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah, terutama 5 prinsip ajaran yang akan diuraikan pada pasal berikutnya. Selain itu, kitab Al-Kasyaf diuraikan dalam ilmu balaghah yang tinggi, sebagai para musafir banyak yang menggunakan hingga saat ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, apabila yang belum paham, silakan
kita diskusikan bersama-sama.